Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peristiwa Isra Miraj merupakan peristiwa agung dan penting dalam kehidupan Nabi Muhammad SAW. Saat itu, Nabi ditemani dengan malaikat Jibril mengalami perjalanan dari Mekah sampai ke Baitul Maqdis. Dan pada peristiwa Isra Miraj ini, Nabi bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mendapatkan perintah dari Sang Pencipta untuk mengerjakan sholat 5 waktu setiap harinya. Ketika perjalanan mulia tersebut, Nabi mengendarai hewan bersayap serta berukuran besar. Badannya bahkan melebihi keledai, berwarna putih dan panjang. Hewan ini disebut dengan buraq dan satu langkahnya mampu menempuh jarak amat jauh dalam sekejap mata, sejuta mata memandang. Dan dalam perjalanan inilah Nabi Muhammad melewati 7 tingkat langit, kemudian bertemu para penghuninya di setiap tingkatan langit itu. Berikut ini penghuni langit ke-1 sampai 7 yang ditemui oleh Rasul, yaitu 1. Langit pertama. Di tingkat pertama ini, Nabi bertemu dengan wali Allah Subhanahu wa Ta'ala dan manusia yang pertama kali diciptakan di bumi, yaitu Nabi Adam alaihi salam. Di pertemuan ini, Nabi Adam alaihi salam membekali Rasul dengan doa agar setiap urusan yang dialami oleh Nabi akan selalu diberi kebaikan. Setelah bertegur sapa dan saling mengucapkan salam, kemudian Nabi Muhammad SAW pergi dari langit pertama untuk melanjutkan perjalanan ke tingkatan kedua. Dua, langit kedua. Pada tingkatan kedua ini, Rasulullah SAW bertemu Nabi Yahya alaihi salam serta Nabi Isa alaihi salam. Dan mereka saling bertegur sapa dan mengucapkan salam sama seperti di langit pertama. Kedua Nabi pendahulu Rasulullah SAW ini juga membekali doa kebaikan kepada Nabi Muhammad SAW sebelum beliau melanjutkan perjalanannya ke tingkat langit ketiga. 3. Langit ketiga. Di tingkat ini, Nabi bertemu dengan penghuni langit ketiga adalah Nabi Yusuf alaihi salam, manusia paling tampan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala pernah ciptakan di muka bumi. Tidak hanya doa kebaikan yang diberikan kepada Rasul saat mereka bertegur sapa dan saling mengucapkan salam. Rupanya, Nabi Yusuf alaihi salam juga memberikan setengah ketampanannya untuk Rasul sebelum ia terbang melanjutkan perjalanannya. 4. Langit keempat. Penghuni langit keempat adalah Nabi Idris alaihi salam yang pernah berdakwah di Mesir kepada Bani Qabil dan Memphis, serta manusia pertama yang mengenal tulisan. Dan sama seperti tingkatan sebelumnya, mereka saling bertegur sapa dan Nabi Idris memberikan doa agar segala urusan yang dilakukan oleh Rasul diberikan kebaikan. 5. Langit kelima. Di langit kelima ini, Rasulullah bertemu dengan Nabi Harun alaihi salam yang mendampingi Nabi Musa alaihi salam dalam melepaskan Bani Israel dari tangan Fir'aun. Nabi Harun alaihi salam ini dikenal sebagai seseorang yang pandai berbicara serta meyakinkan orang. Saat mereka bertegur sapa, Nabi Harun alaihi salam mendoakan Rasulullah SAW agar setiap urusan yang dilakukan mendapatkan kebaikan. 6. Langit keenam. Setelah bertemu dengan Nabi Harun alaihi salam di tingkat sebelumnya, disinilah Rasulullah berjumpa dengan Nabi Musa alaihi salam yang sudah membantu Bani Israel lepas dari Raja Fir'aun dan menuntun mereka kepada kebenaran ilahi. Dan ketika Rasulullah bertemu dengannya, mereka saling mengucapkan salam, seperti dua sahabat yang sudah lama tidak bertemu, di mana penuh dengan keakraban. Sebelum Rasulullah terbang meninggalkan tingkat keenam, Nabi Musa alaihi salam juga memberikan doa kebaikan. 7. Langit ketujuh. Disinilah Rasulullah bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihi salam, sahabat Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekaligus bapak para nabi. Di sini, Rasul diajak untuk pergi ke Sidratul Muntaha sebelum beliau bertemu dengan Allah.
Dan Sidratul Muntaha inilah yang menjadi tanda akhir dari batas langit ketujuh. Sidratul Muntaha juga merupakan tempat Rasulullah SAW berdialog dengan Sang Pencipta dan menerima perintah sholat 5 waktu. Inilah para penghuni langit ke-1 hingga ke-7 yang bisa diketahui melalui peristiwa mulia Isra Mi'raj. Nah pemirsa Ensiklopedia Al-Fatih, sampai di sini perjumpaan kita kali ini. Semoga menginspirasi. Jangan lupa klik subscribe di channel ini agar tidak ketinggalan info-info menarik Islam lainnya.